kemarin dari pejabat Disduk Capil Pemprov DKI Jakarta telah membantu proses hak kependudukan Jen Abel dengan sangat baik, ramah, sehingga Jen Abel langsung dapat memperoleh hak kependudukannya kembali, yaitu KTP, dan juga dapat dimasukkan ke dalam kakak yang orang tersebut menyetujui. Kebetulan itu adalah saya. Memang Abel waktu itu meminta kepada saya secara lisan, Bun, boleh nggak saya masuk ke kakaknya Bunda? Oh ya, silakan saja gitu. Maksudnya orang lain aja kan, kalau memang baik kan sama saya pasti ya nggak apa-apa dimasukin gitu. Jadi saat itu dengan sepengetahuan dari pejabat Disduk Capil, mereka pun bersyukur bahwa Abel sekarang ada yang menampung di kakak saya. Jadi mereka langsung memproses itu dengan cepat. Sekarang nama kakak saya sudah terbit langsung dari Disduk Capil Pemprov DKI, kakak yang baru dan KTP Jen Abel yang baru. Berarti secara langsung Jen Abel sudah masuk di keluarga? Iya, sudah masuk di sini. Iya, dia senang, alhamdulillah. Maksudnya kan sudah punya hak kependudukannya lagi gitu. Sebenarnya kan Jen Abel tuh kemarin juga bukan mempermasalahkan kenapa dia dikeluarkan, tapi kenapa dia digantungkan gitu kan. Kakak ayahnya itu sudah terbit per 24 Juni ya kan, yang baru, yang tanpa ada nama Jen Abel itu 24 Juni 2021. Jen Abel baru tahu dia tidak ada di kakak itu akhir Juli ya kan. Itu kan udah menggantung hampir sebulan lebih gitu. Kenapa tidak langsung diuruskan di Solo? Kan yang dipertanyakan itu ketika Abel pun datang ke rumah ayahnya untuk meminta surat keterangan pindahnya kan, supaya dia bisa mengurus. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kemarin kan lawyernya menyatakan bahwa Jen Abel kenapa mempermasalahkan kakak, karena kan kalau tes DNA itu harus hak kependudukannya harus jelas, data kependudukannya gitu. Nah, di situ kita jadi menyimpulkan sih, oh jadi maksudnya kenapa Jen Abel itu digantungkan kemarin tuh karena apa ya? Akhirnya kita jadi tahu gitu. Mungkin karena takut Jen Abel tuh membantu adik-adiknya untuk proses tes DNA, karena tes DNA itu kan harus jelas data kependudukannya gitu. Kita jadi, maksudnya mohon maaf ya, mungkin Pak lawyernya keceplosan apa gimana? Karena keluarnya nama Bambang bin Arifin itu di produk hukum isbat nikah, yang sebenarnya itu adalah suatu kesalahan ya yang dibuat oleh kami gitu, dan tidak patut untuk ditiru. Itu adalah untuk menutupi nama Mas Bambang Pamungkas sendiri pada saat itu, dan Mas Bambang tahu kenapa produk hukum itu akhirnya bisa muncul, tapi oleh pihak beliau itu dijadikan senjata agar tidak perlu mengakui anak-anaknya. Enggak sih, kan kalau pada saat pembuatan itu kan tidak ada tanda tangan Bambang Pamungkas gitu di situ. Memang KTP-nya pun tidak ada, bisa dicek kok di Disduk Capil bahwa nomor KTP yang tertera di situ tuh tidak pernah ada nicknya, dan namanya tuh pun tidak sinkron gitu. Seperti itu. Nah, itu saya ya itu nggak usah dibahas lah ya. Maksudnya itu sudah muncul lah produk hukumnya. Nah, kemarin itu yang saya pertanyakan pada saat pembuktian dari pihak tergugat saudara Bambang Pamungkas itu, mereka menghadirkan bukti salinan putusan asli ya kan, produk hukum putusan direktori isbat nikah antara Amalia dengan Bambang bin Arifin yang fiktif tersebut gitu. Mereka mendapatkan salinan putusan asli itu bagaimana caranya, kan bukan para pihak. Sementara yang menurut peraturan yang bisa mengambil adalah para pihak, yang notabene adalah Amalia dan Bambang bin Arifin. Bambang bin Arifin itu jelas nggak mungkin karena orangnya fiktif. Nah, akhirnya kami bersurat ya kan, mencari informasi ke Pengadilan Agama Soreang secara resmi untuk mendapatkan informasi mengapa pihak lawyer Bambang Pamungkas dan Bambang Pamungkas yang telah menguasakan ya kepada lawyernya itu bisa mendapatkan salinan putusan asli, sedangkan menurut peraturan hanya para pihak yang bisa. Jawabannya sudah kami dapatkan secara resmi juga dan tertulis dari Pengadilan Agama Soreang, bahwa Pengadilan Agama Soreang menganggap bahwa Bambang Pamungkas itu karena sudah menguasakan kepada lawyer yang untuk mengambil salinan putusan asli tersebut pada tanggal 12 April 2021 itu mereka anggap orang yang sama, seperti itu. Makanya akhirnya diberikan salinan putusan asli tersebut. Ya enggak sih, enggak merekayasa kalau itu kan anggapan dari Pengadilan Agama sebenarnya kan itu. sosok Bambang Arifin ini enggak ada. Oh iya, maksudnya tuh Bambang bin Arifin itu kan memang fiktif, dikarang oleh saya dan Bambang. Itu kesalahan saya dan Bambang Pamungkas gitu. Saya kurang paham kenapa pengajuan kami kepada majelis hakim menolak tes DNA antara Bambang Pamungkas dengan anak-anaknya. Saya kurang paham, itu kan kebijakan dari majelis hakim ya kan, ada apa di belakangnya saya kurang paham gitu. Katanya sih itu mengulur waktu lebih lama lagi, tapi saya kurang paham sih. Ya kita menunggu saja nanti keputusan para
majelis hakim seperti apa memutus perkara ini gitu. Belum mungkin minggu depan lah ya, kalau nggak minggu depan berarti 2 minggu lagi. Ya mudah-mudahan aja bisa cepat keluar. Sekali lagi saya di sini memang tidak bicara soal menang atau kalah, tapi saya sangat, kenapa saya akhirnya terus bersuara, saya sangat menyayangkan gitu pihak Mas Bambang Pamungkas dengan lantang mengatakan suatu kebohongan, padahal hati nuraninya tahu bahwa memang telah terjadi pernikahan secara agama dan kedua anak tersebut adalah anak-anaknya gitu. Perkembangannya tadi sidang online, ada kesimpulan dari para pihak ya, pihak penggugat dan tergugat, tapi sidangnya online sih. Jadi hakim akan mempelajari dulu kesimpulan dari masing-masing pihak seperti itu. Yang disampaikan dari kami sih ya review dari seluruh jalannya persidangan ya, mulai dari barang bukti apa saja, kemudian juga apa yang disampaikan oleh saksi-saksi dari pihak kami dan saksi dari pihak tergugat saudara Bambang Pamungkas. Kemudian kami juga ada menyatakan beberapa pasal-pasal yang sekiranya bisa mensupport untuk pengesahan hak asal usul anak dari anak-anak saya. Ya kalau dari pihak kami sih kami rasa sudah cukup ya, maksudnya itu setidaknya menurut kami itu sudah sangat mengakomodir bahwa memang seorang anak itu memiliki hak untuk diakui atau sebagai warga negara pertama ya kan. Kedua, anak-anak juga sebagai warga negara itu berhak untuk mengetahui asal usul siapa orang tuanya, itu kan tercantum di Undang-Undang Dasar. Kita nggak tahu kan sidangnya online ya, jadi itu kan di-upload dan yang baca nanti para hakim seperti itu. Pagi-pagi kayaknya tadi malam di-upload oleh lawyer saya, kemudian tadi pagi dicek mungkin sudah ke-input ya di webnya Pengadilan Agama Jakarta Selatan, udah mungkin seperti itu saja sih. Kita nggak tahu perkembangannya tuh belum ada gitu. Feel-nya tuh saya tuh udah karena saya tuh memang dari kejadian ini tuh saya belajar banyak ya kan, belajar banyak, introspeksi diri dan belajar menjalani segala sesuatu tuh dengan ikhlas gitu. Di sini tuh saya bukan bicara ketika saya mengajukan gugatan itu, memang saya memperjuangkan hak anak-anak saya. Tapi ini bukan semata-mata soal menang atau kalah di pengadilan, tapi ini soal hati nurani ya kan, kebenaran dan sesuatu hal yang disampaikan untuk membohongi publik gitu. Seperti tidak mengakui anak saya, tidak adanya pernikahan. Itu kan sebenarnya dari lawyernya sendiri, dari Mas Bambang sendiri tahu kalau memang telah terjadi pernikahan secara agama. Kemudian mereka juga tahu betul kalau kedua anaknya adalah anaknya Mas Bambang Pamungkas. Tapi yang disampaikan ke ruang publik oleh lawyernya itu adalah tidak ada pernikahan dengan Amalia. Bahkan Amalia itu katanya kan salah alamat katanya, dan tidak mengakui anak-anak tersebut karena itu anaknya Bambang bin Arifin, berdasarkan dengan adanya produk hukum yang direkayasa oleh saya dan Bambang Pamungkas pada saat itu ya kan, bahwa saya itu menikah dengan Bambang bin Arifin. Sebenarnya itu kan Bambang bin Arifin itu adalah tokoh fiktif ya kan, tidak ada orangnya, kan tidak mungkin anak dinasabkan kepada orang yang tidak ada gitu kan, masa hantu seperti itu. Kalaupun misalkan banyak mungkin orang yang berpendapat, walaupun ini tidak terlalu saya pikirkan dan memang tidak saya pikirkan ya kan, bahwa itu adalah resiko dari pernikahan secara agama. Sekali lagi saya sampaikan, saya di sini tidak sedang membela hak-hak saya sebagai perempuan agar pernikahannya diakui, bukan. Saya di sini membela hak-hak anak saya sebagai warga negara Indonesia agar dia mengetahui asal usul orang tuanya, substansinya di situ. Jadi alangkah kurang bijaknya kalau banyak orang yang berbicara ya itu resiko dari pernikahan secara agama. Gitu, seperti itulah ya. Mungkin kita bisa lebih berbijaksana lagi bahwa anak-anak itu adalah warga negara Indonesia juga. Dia berhak mengetahui asal usul orang tuanya. Aduh, pesan lagi buat Mas BP. Mas BP, semoga Mas BP diberikan ilham dan hidayah ya untuk jalan yang lurus lah, yang bisa selamat dunia akhirat. Amin. Oke, cukup.
tadi, jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.